Pernah kepikiran nggak sih seberapa tipis sebenarnya batas antara aturan hukum yang rapi tertulis di atas kertas dengan realita kekuatan politik yang benar-benar terjadi di lapangan? Nah, di ulasan kali ini, kita bakal membedah tuntas mekanika konstitusional negara kita. Kita akan bahas bagaimana kekuasaan itu bergeser dan beroperasi di Indonesia berangkat dari analisis tajam Profesor Mahfud MD. Paparan kita bakal ngelewatin beberapa poin seru nih, mulai dari urusan pemaksulan versus gerakan rakyat, kilas balik sejarah jatuhnya presiden kita, sampai ngomongin realitas kebijakan masa kini kayak program makan bergizi gratis dan reformasi kepolisian. Yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama, pemakzulan versus gerakan rakyat. Ini ibarat tarik tambang antara aturan kaku melawan kekuatan massa. Pertanyaannya gini, bisa nggak sih seorang presiden di Indonesia itu jatuh tanpa lewat sidang pemaksulan yang resmi? Pertanyaan provokatif ini benar-benar menantang semua asumsi dasar kita soal aturan main ketatanegaraan. Kalau dipikir-pikir secara matematis, pemaksulan formal itu susah minta ampun. Kenapa? Ya karena koalisi politik yang berkuasa di parlemen itu biasanya super tebal. Tembok buat dapat persetujuan 2/3 anggota DPR itu nyaris mustahil ditembus. Tapi, begitu kita benturkan fakta ini dengan realitas tekanan dan partisipasi publik dari jalanan, nah ceritanya bisa berubah 180 derajat. Lanjut ke bagian kedua, sejarah kejatuhan Presiden Indonesia. Biar nggak cuma ngomongin teori, mari kita tengok langsung rekam jejaknya. Faktanya nih, dari deretan transisi kepemimpinan besar di negara ini, gak ada satupun yang benar-benar ngikutin buku panduan pemaksulan standar yang ribet tadi. Bung Karno mundur di tahun 67 karena tekanan luar biasa. Pak Harto lengser di 98 murni karena gelombang protes raksasa tanpa lewat sidang MPR sama sekali. Dan Gus Dur di 2001 diberhentikan bukan lewat jalur tuduhan awal korupsi, melainkan karena isu penggantian Kapolri. Semuanya digerakkan oleh kekuatan ekstraparlamenter. Pola sejarah yang berulang ini ngebawa kita ke sebuah konsep filosofis yang dalam banget dari para ahli hukum. Intinya tuh, kalau ada sebuah gerakan atau pemberontakan yang berhasil mengambil alih kekuasaan, meskipun awalnya nabrak prosedur, tapi pada akhirnya diterima secara luas oleh masyarakat, itu bakal jadi fondasi buat konstitusi yang baru. Istilahnya, tatanan baru yang disepakati bersama. Masuk ke bagian ketiga, menguji batas kebebasan berpendapat. Karena gerakan rakyat ini punya sejarah kekuatan yang begitu dahsyat, kita harus paham gimana hukum kita ngatur soal kritik publik. Aturan konstitusi kita itu jelas dan tegas. Kita sebagai warga negara punya hak absolut buat menyuarakan ketidakpuasan. Bahkan, sampai menuntut pergantian rezim pun itu adalah hak azazi yang sah dan dilindungi secara hukum. Syaratnya cuma satu, dan ini harus digarisbawahi ya, nggak boleh pakai kekerasan. Terus, yang dibilang makar itu apa dong? Bedanya tuh ibarat bumi sama langit. Sekedar kuar-kuar beda pendapat atau ngelaporin pejabat yang korup, itu sama sekali bukan makar. Pasal makar itu butuh tindakan fisik yang nyata, kayak pakai senjata, dan emang ada niat jahat terstruktur buat numbangin pemerintahan yang sah secara paksa. Menariknya lagi, komitmen buat ngejaga kebebasan berpendapat ini juga ditegaskan langsung sama Presiden Prabowo. Ada satu kutipan tegas beliau, Intel jangan mengenteli rakyatnya. Ini adalah sinyal kuat bahwa aparat intelijen itu tugasnya menargetkan musuh dan ancaman negara, bukannya malah memata-matai atau mengintimidasi akademisi dan rakyat yang lagi kritis-kritisnya. Kita geser ke bagian keempat, realitas tata kelola pemerintah. Mari sejenak kita tinggalkan teori hukum dan lihat langsung realitas tata kelola di lapangan. Coba lihat ketimpangan masif yang terjadi akhir-akhir ini. Misalnya, dalam program makan bergizi gratis. Bayangin aja, dari triliunan rupiah uang yang muter, laporan nunjukin yang benar-benar jadi makanan buat yang butuh, itu cuma sekitar 34 miliar. Terus sisanya lari kemana? Tersedot ke dalam birokrasi, buat mobil dinas, kaos, sampai pernak-pernik operasional lainnya. Inefisiensinya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Dan jujur aja, kebocoran semacam ini bukan barang baru di negara kita. Angka 30% ini adalah metrik suram yang dulu banget udah disinggung sama begawan ekonomi kita, Pak Sumitro. Bayangin, 30% dari anggaran negara itu menguap gitu aja karena korupsi atau salah kelola. Ini tuh tantangan kronis yang terus-terusan jadi PR kita bareng. Lanjut ke bagian kelima, menyikapi korupsi dan kebijakan. Sekarang poin krusialnya. Gimana cara pemerintahan merespons kebocoran gila-gilaan ini? Kelakuan hedon para pejabat daerah. Contohnya sampai beli mobil dinas seharga 8,5 miliar tanpa akuntabilitas yang jelas, akhirnya bikin pemerintah pusat ngerem mendadak. Mereka sadar ada yang salah. Solusinya?
muncul usulan buat merombak total arah kebijakan program tersebut, supaya difokuskan secara ketat cuma untuk daerah-daerah terluar dan tertinggal aja, biar dananya beneran sampai ke tangan yang tepat. Kita sampai di bagian ke-6, jalan menuju reformasi Polri. Di tengah semua karut-marut tadi, ada kabar baik soal perbaikan institusi penegak hukum kita. Proses reformasi ini bukan cuma wacana, tapi udah lumayan terstruktur loh. Mulai dari pembentukan komite khusus, penyusunan 8 buku analisis tebal yang merangkum aspirasi dari bawah ke atas, sampai akhirnya diperas jadi 6 poin krusial. Sekarang, dokumen penting ini tinggal nunggu lampu hijau dari meja presiden buat segera dieksekusi. Dan efeknya udah mulai kelihatan. Langkah nyata kayak penghapusan kuota, titipan atau jalur nepotisme di Akpol itu udah diberlakukan. Intinya, Polri sekarang lagi berusaha keras mengembalikan jati dirinya secara murni sebagai institusi penegak hukum sipil dan pelan-pelan melepaskan diri dari pengaruh atau gaya ala militeristik di masa lalu. Sebagai penutup ulasan kita hari ini, kita seperti lagi berdiri di persimpangan jalan. Dengan sistem tata kelola yang masih terus berbenah, akankah demokrasi kita ke depannya mampu mengoreksi dirinya sendiri secara damai lewat harmoni konstitusi? Ataukah, karena rasa frustrasi publik, sejarah tekanan pergerakan ekstraparlementer dari jalanan bakal kembali terulang? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak paparan ini, dan jangan lelah untuk terus bersikap kritis.